Ya, biarlah saudara yang dapat sesuatu sebenarnya. Saya terus terang di mana selama ini saya sampaikan 9 tahun ini sekolah Alkitab saya terus terang tidak banyak mengetahui. Baru kali ini, mungkin sekitar 2 tahun ini saya lihat ada sesuatu yang dan saya mau mengubah paradigma saya tentang kekristenan. Nah, untuk selanjutnya saya menyenangkan dengan seperti 2 kali yang lalu. Boleh diperkenalkan mau namanya? Selamat malam, kita ketemu lagi, mungkin yang ketiga kalinya ya. Mudah-mudahan nggak bosan ketemu Romo pakai hitam-hitam terus, pakai kalung dan lain sebagainya, nggak bosan. Kami membawa Mas Andre, dia sedang menyelesaikan S2-nya. Tapi beliau ini adalah betul-betul menjadi kepanjangan tangan saya, expert dalam sejarah, expert dalam teologis. Itu sebabnya nanti sebagai pengganti saya nanti baru sampai. Kalau saya sudah tua dan dipanggil Tuhan. Nah, yang ini adalah pengkaderan saya. Siapa ini? Mas Kan. Yang satunya sakit, Mas Antoni. Capek. Tapi juga saya perlu sampaikan, kami juga ada tamu juga yang saya bawa dari Mojokerto, Pak Roni Leo. Di belakang sana. Juga yang kami juga serahi untuk memelihara atau untuk memimpin parokia yang ada di Semarang, yaitu Pak Hermanus Yosef. Pak Herman. Jadi dengan demikian kita mempunyai suatu kaderisasi untuk meneruskan ortodok di Semarang. Mudah-mudahan nanti akan melebar kemana-mana. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, tadi dibisikin sama Pak Pendeta yang tercinta. Romo, kita ini sedang berbicara tentang sejarah. Sejarah apa? Sejarah Natal. Saudara, banyak orang berpendapat bahwa Natal itu hanya sekedar peringatan masa lampau dan sekarang tidak terjadi lagi. Nah, Natal bukan hanya sekedar perayaan, tetapi kita masuk di dalam pengalaman Kristus atau Sang Sabda yang menjelma. Jadi dengan demikian jelas bahwa kalau kita berbicara Natal, berarti kita sedang masuk di dalam pengalaman Natal itu. Mengapa demikian? Karena ketika Sang Sabda yang adalah bersifat roh tinggal di dalam Allah yang bersifat roh, mengenakan keberadaan baru yang sebelumnya tidak ada. Keberadaan apa? Sebagai manusia. Keberadaan apa? Sebagai daging. Nah, ini dikenakan oleh Sang Sabda. Nah, daging ini bukan daging perorangan Yesus, tetapi totalitas kemanusiaan masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Berarti kalau demikian pada waktu kita merayakan Natal, kita sedang masuk di dalam kehidupan Sang Sabda yang menjelma itu. Makanya orientasi di dalam gereja ortodok atau gereja mula-mula ketika Natal bukan ajang pamer pakaian ya, bukan ajang ganti sepatu atau apa, tetapi mempersiapkan kalbu yang pertama. Mempersiapkan nus terdalam. Karena apa? Kita sedang masuk di dalam misteri yang luar biasa, yang agung, yaitu kehidupan Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Sekarang
awal sampai Natal itu terjadi. Nah, kita harus kembali kepada sesuatu yang terjadi lama sekali. Ketika manusia menggunakan kehendak bebas secara salah untuk mencapai tujuan menjadi apa? Rupa. Ya kan? Baiklah, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diciptakanlah laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka menurut gambarnya. Berarti masih dalam tingkatan proses untuk menuju pada rupa. Nah, untuk mencapai rupa ini, Nilas mengatakan ketika kita berbicara tentang gambar dan rupa, kita sedang berbicara tentang potensi. Potensi apa? Potensi untuk mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Potensi untuk menjadi seperti Allah. Potensi untuk mencapai kemuliaan Allah. Lah itu perlu menuruti atau mentaati apa yang dikatakan oleh Allah. Jangan memakan pohon buah kehidupan dan kematian. Pengetahuan yang baik. Ya, lah apa? Ini adalah merupakan suatu uji tes terhadap ketaatan manusia untuk mencapai apa yang dinamakan dengan rupa. Nah, sekarang pertanyaan, apa itu gambar dan rupa? Rupa itu, gambar itu adalah merupakan refleksi dari bentuk aslinya. Sedangkan rupa adalah bertindih tepat dengan bentuk aslinya. Nah, juga Nilas mengatakan juga, ketika kita berbicara rupa dan gambar, kita sedang berbicara tentang standar hidup. Artinya apa? Kita dapat mencapai rupa jika mempunyai standar hidup yang murni, berkehidupan suci, berkehidupan mulia, berkehidupan yang tanpa cacat, dan taat kepada Allah segala apa yang diperintahkan. Without that, impossible we attain that holiness. Impossible. Jadi kita harus betul-betul melakukan itu. Tetapi apa? Manusia cenderung menuruti hawa nafsunya sendiri dan kehendaknya sendiri, memilih jalan pintas, dimakanlah buah hati. Akhirnya apa? Dia mati. Tetapi ternyata ketika dia memakan kan nggak mati. Maksudnya mati apa ini? Mati kalbunya, mati batinnya, mati hatinya, terputus dari sang Khalik. Sehingga kehidupan manusia ini adalah kehidupan yang menuruti hatinya, yang penuh nafsu dan bertentangan dari apa yang Allah kehendaki di dalam hidup manusia tadi. Ya? Akhirnya apa? Apakah Allah menginginkan manusia itu terus-menerus ada di dalam posisi sesat? Ada dalam posisi terpisah? Ada dalam posisi terasing dari Allah? No. Dia tidak mau manusia itu terus-menerus terjauh lembab di dalam dosa. Makanya dia mengambil suatu janji, bahwa dikatakan itu dikatakan proto evangelion, ya kan? Injil pertama, pemberitaan pertama, yaitu bahwa anak daripada perempuan ini akan meremukkan kepalanya dan ular akan mencapuk
tumitnya. Ya? Dan kita melihat bahwa di dalam sistem patriarkal Yahudi, setiap keturunan itu dihitung dari jalur laki. Mengapa dikatakan anak perempuan? Berarti anak yang dikandung ini bukan hasil persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, bukan. Tetapi ini adalah karya Allah melalui Rohnya. Sehingga Maria mengandung. Jadi bayi ini bukan bayi biasa, tapi bayi yang dijanjikan ini adalah jelmaan daripada Sang Sabda. Tujuannya apa? Untuk meremukkan kepala ular. Ular ini siapa sih? Iblis, setan, atau roh yang tidak bertanggung jawab. Nah, dia mencapuk tumitnya itu ada apa? Berbicara tentang apa? Tentang disalibkan. Tapi dalam terjemahan Septuaginta tidak sebenarnya ular itu menunjuk adalah orang Yahudi yang memandang ketika Yesus disalib. Ya. Nah, dampak daripada pelanggaran manusia, dampaknya apa? Kalau melahirkan itu sakit, ya kan? Kalau mau makan harus bekerja dulu, ya tidak. Everything is provided by God. Segala sesuatunya itu disediakan oleh Allah. Nah, kita sekarang sengsara karena apa? Menggunakan kehendak bebas secara salah, sehingga dia terputus dari Allah dan akhirnya diikuti dengan kematian tubuh. Tapi janji-janji tentang dipulihkannya kembali keberadaan manusia itu telah dibayang-bayangkan. Ketika manusia itu tahu tubuhnya telanjang, diberi apa? Diberi cawat, ya kan? Dari apa? Dari kulit binatang. Berarti ada binatang yang disembelih. Kalau ada binatang yang disembelih, berarti ada darah yang tercurah. Dan ini adalah menunjuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi sudah disamakan. Akhirnya kalau kita melihat di dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 dapat dibaca. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Yang ketemu dibaca supaya bawa Alkitab ya. Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir Ya, untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas kaumnya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di atas kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat di dalam nubuatan tadi, akan ada seorang anak yang dilahirkan dari seorang janda. Nah, ini adalah merupakan suatu penjelasan atau penegasan tentang apa yang digambarkan, yang diberitakan oleh Allah kepada Hawa, ya kan? Tentang anak laki-laki yang akan meremukkan kepala ular
dan keturunan dari ular akan mencapok tumitnya. Ya kan? Jadi kalau demikian proses lahirnya Sang Sabda atau proses menjelmanya Sang Sabda itu teratur dengan rapinya. Jadi dikatakan yang dilahirkan, anak yang dilahirkan dikatakan sebagai penasihat apa? Ajaib. Ya, penasihat ajaib. Apa artinya? Karena yang lahir ini adalah Sang Sabda yang ada dari kekal sampai kekal di dalam Allah. Jadi yang lahir ini adalah siapa? Firman-Nya, yang bisa menasihati, yang bisa mengajar, yang bisa menuntun kita manusia. Juga dikatakan Raja Damai. Karena apa? Menunjuk kepada misi Sang Sabda menjelma untuk apa? Untuk mendamaikan manusia dengan Allah, manusia dengan Allah, dan manusia dengan manusia. Melalui apa? Melalui penyalibannya. Juga dikatakan sebagai apa? Bapa. Ya, sebagai Bapa seperti Bapa yang kekal. Bapa yang Kekal. Bapa yang kekal. Apakah ini terkait dengan Bapa dalam artian Allah. hipostasis Allah itu? Tidak. Dikatakan Bapa yang kekal karena melaluinya segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Allah berkehendak, tetapi yang mengerjakan siapa? Sang Sabda. Jadilah katanya itu. Makanya dia dikatakan sebagai Bapa yang kekal. Artinya melalui Sang Sabda yang menjelma inilah dunia yang tidak ada menjadi ada. Berarti kan demikian lahirnya Sang Sabda atau menjelmanya Sang Sabda menjadi daging ini cukup luar biasa dan mempunyai peran yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Nah, ini akhirnya dipenuhi di dalam Matius 1:23. Coba dibaca. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamainya Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Iya, anak laki-laki yang diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Tidak hanya sekakal itu. Kata Immanuel itu Allah ada di dalam kehidupan kita. Ya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Sang Sabda telah menjadi manusia atau menjadi daging. Jadi bukan hanya dalam pengertian bahwa Dia ini menyertai, tetapi mengenakan totalitas daging kemanusiaan kita. Masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Sehingga dengan demikian, ketika kita berbicara tentang Natal, tidak hanya berbicara tentang peringatan, tetapi ketika kita berbicara tentang Natal, kita mengalami Natal itu sendiri. Jadi Natal is not concept, tetapi realita yang kita alami berhubungan langsung dengan Sang Sabda yang menjelma. Berarti kalau demikian apa yang kita lakukan? Tatanus, tata kalbu,
dan membersihkan hidup. Jadi kalau demikian ketika kita berbicara Natal, kita juga tidak berbicara tentang hura-hura, pesta is not bad. Tetapi kita sedang membicarakan dan menata serta melihat kalbu kita ini. Sudah layakkah? Atau kita sudah masukkah di dalam kehidupan Kristus yang menjelma itu? Jadi kalau demikian, Natal itu penting, Natal kalbu di dalam menyambutnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Romo, apakah Natal itu betul tanggal 25 Desember? Lah ada yang berseloroh, itu adalah perayaan Dewa Matahari, Sol Invictus. Karena itu digembar-gemborkan terus-menerus, sehingga kita percaya bahwa itu adalah perayaan Dewa Matahari. Ya kan? Mereka dengar itu? Tidak. Pada tahun 150, Natal tanggal 25 Desember itu sudah dilakukan. Ya, itu sudah dilakukan. Nah, pada tahun 274 Audulia yaitu telah melakukan Natal itu. Tetapi tidak menyebutkan bahwa itu adalah perayaan Dewa Matahari. Ada Julius Sang Murtad pada tahun 350 itu yang mulai menyebarkan bahwa Natal itu adalah perayaan Dewa Matahari. Ya, tetapi tidak seperti itu. Di dalam Koptik Didaskalian Apostolon, ya, pengajaran apostolik Koptik tidak pernah menyebut itu. Tetapi disebutkan oleh Paus Demetrius dari Koptik, ya, bahwa Natal itu sudah dilakukan pada tanggal 25 Desember dan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan perayaan Dewa Matahari yang sering digembar-gemborkan. Itu tidak ada. Nah, cara perhitungannya gimana? Antara kalender Julianus dan kalender Gregorius, kita melihat perhitungan dari kalender itu, kita lihat dari kalender Yahudi. Dihitung dari mulai siapa? Bulan April. Dikatakan bahwa lahirnya Yesus itu adalah tarikh ke-9, berarti bulan ke-9. Kita mulai dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya, September, ya, Oktober, November, Desember, 9. Ya kan? 9 bulan. Padahal pada waktu malaikat Jibril itu menampakkan diri pada Maria itu pada tanggal 25 Maret. Berarti memang kelahiran Yesus itu tanggal 25 Desember. Dan ada perbedaan antara Gregory dan juga Julianus. Perbedaannya berapa? 12 hari. 13. Ya? 13 mu. 12. Jadi kalau demikian kita melihat 25
Kalau 13 itu berarti Julianus adalah tanggal 7 Januari. 8 Januari. 7 Januari. 7 Januari tanggal. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau demikian tanggal 25 itu bukan lahirnya Dewa Matahari, karena itu memang lahirnya Kristus. Jadi memang itu tidak menyalahi dari fakta sejarah. Enggak? Itu sebabnya jangan mau dikocak atau dibingungkan dengan orang-orang yang mengatakan bahwa tanggal 25 itu adalah tanggal lahirnya Dewa Matahari Sol Invictus. Jangan. Itu kacau. Tujuannya adalah supaya orang-orang kafir bisa masuk ke kita. Itu kan alasan mereka, ya kan? Dengan menggunakan tanggalan orang kafir. Enggak, itu tanggalan kita. Dan lahirnya Yesus memang tanggal 25 Desember, bukan kelahiran daripada Dewa Matahari. Jadi kalau demikian jelas bahwa ketika kita berbicara tentang Natal, kita tidak sedang berbicara tentang untuk hura-hura, tetapi kita sedang mempersiapkan kalbu kita, nus kita, dan kehendak suci kita untuk menyambut Natal kita. Karena apa yang dialami oleh Sang Sabda kita alami. Apa yang diperbuat oleh Sang Sabda kita perbuat. Apa yang dikehendaki oleh Sang Sabda kita kehendaki, karena totalitas daging kemanusiaan kita telah dikenakan oleh Sang Sabda Injil. Jadi kalau demikian, Natal ini adalah merupakan kesempatan untuk membersihkan hati. Nah, di dalam Natal manunggaling kawulan Gusti itu sudah terjadi. Yang nampak dan yang tidak nampak itu sudah berjabat tangan. Yang mencipta dan yang dicipta telah bertegur sapa. Karena apa? Daging itu telah dikenakan oleh Sang Sabda yang bersifat roh di dalam hidupnya. Jadi kalau demikian, kalau orang Jawa mengatakan, yuk kita puasa, yuk kita bertapa supaya dapat menyatu dengan Sang Kalik atau manunggaling kawulan Gusti, itu sudah kadaluwarsa. Karena apa? Sang Sabda itulah yang menjelma adalah sang manunggaling kawula Gusti. Dengan demikian kita menyatu dengan Kristus. Itu akan apa? Akan masuk ke dalam kehidupan Kristus. Makanya dalam perjamuan kudus itu penting. Saya pernah ngawal ya, perjamuan roti dan anggur, perjamuan kudus diberikan di dalam gereja, tuh satukan kita dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan. Bisa roti dan anggur, perjamuan kudus diberikan di dalam gereja, tuh satukan kita dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan. Jadi perjamuan kudus adalah merupakan inti daripada penyembahan yang menyatukan kita sehingga kita bisa mengalami manunggaling kawulan Gusti. Itulah sejarah daripada Natal. Itulah sejarah daripada menjelmanya Sang Sabda. Itu yang dapat saya katakan hari ini, dan besok kami akan menyampaikan berikutnya apa kelanjutannya, dampak-dampak dari inkarnasi Sang Sabda. Mungkin ada yang tanya, silakan. Ya, sebelum saya diberi kesempatan, sambil kita
Caranya gimana? Bapak, kalau ada pertanyaan sementara kamu dan menyampaikan, Bapak bisa langsung chat itu dulu ya, saya bukan membiarkan kamu. Jadi yang lalu Bapak itu ngasih nama Romo dan bukan saya Pak. Jadi Bapak bisa chat segera kalau misalkan ada pertanyaan selama memaparkan, tapi ada kok tanggalnya beda, saya tanyakan, nanti akan dijelaskan. Kalau ini caranya ini ya, nomornya ini cari aja nomornya ini katanya. Kemudian WA, jadi sekarang boleh WA ya. Dan nanti ini akan muncul di sini ya. Oke. Ya, sebelum sampai kita akan menunggu karena teman-teman bertanya tadi apa itu penanggalan Julian, apa itu penanggalan Gregorian. Nah, kita ini penanggalan Masehi itu penanggalan termasuk apa? Nah, saya beri kesempatan Mas Andi untuk mau mengenai apa yang disampaikan komunitas. Oke, saya beri kesempatan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang kenapa sih muncul pandangan bahwa Natal 25 Desember itu adalah perayaan kafir Dewa Matahari. Setelah saya punya selidik, saya menemukan ada suatu tulisan yang mencatut nama Bapak Gereja dengan mengatakan seperti ini, saya bacakan ya. Jadi, mengatakan bahwa 25 Desember itu adalah kelahiran Sol Invictus, Dewa Matahari. Kemudian orang Kristen itu datang ke dalam perayaan itu, lalu mereka terkesima dengan perayaan itu, lalu mereka akhirnya mulai mengadopsi dan memakai tanggal itu sebagai perayaan Natal, dan itu disetujui oleh bapak-bapak gereja dan khususnya Kaisar Theodosius yang mensahkan kekristenan menjadi agama negara. Nah, dan ternyata setelah selidik demi selidik, pernyataan tersebut adalah suatu pemalsuan yang bertarik. Jadi pemalsuan ini mengaku seorang penulis yang dari latar belakang orang Syria, ngakunya dari abad keempat, tapi ternyata itu munculnya dari abad 19, tahun 1833. Nah, tulisan ini disebut sebagai Scriptor Cyrus. Nah, kata Scriptor itu dalam bahasa Latin artinya penulis. Cyrus itu artinya Syria. Jadi penulis ini mengklaim dia itu adalah orang Syria. Mengatakan bahwa yang tadi saya katakan itu 25 Desember perayaan Dewa Matahari, orang kafir, orang Kristen ikut. Nah, sementara faktanya tidak demikian. Nah, banyak orang-orang Kristen yang kurang tahu akhirnya mengikuti saja tulisan-tulisan palsu ini, apalagi tulisan palsu ini banyak dihembuskan oleh kaum teolog liberal. Jadi teolog liberal itu, mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin sudah pernah mendengar istilah teolog liberal, tapi mungkin ada yang belum. Nah, teolog liberal itu adalah mereka yang ngakunya Kristen, tetapi mereka itu punya ciri khas yang pertama adalah meragukan keilahian Kristus. Mereka juga meragukan bagaimanakah Kristus itu bisa lahir sebagai manusia. Lalu mereka juga meragukan Alkitab. Jadi kesaksian Alkitab tentang kelahiran Kristus, tentang pengosongan diri Tuhan Yesus, itu mereka sangkal semua. Tapi mereka ngakunya mereka Kristen, mereka ngakunya berpegang kepada Alkitab, tapi penafsirannya kacau semacam itu. Dan mereka juga menggunakan tulisan ini untuk membenarkan opini mereka. Karena kenapa begitu? Karena mereka ini intinya adalah menolak keilahian Kristus.
Padahal kalau kita melihat di dalam peristiwa Natal, bagaimana yang ilahi ini merendahkan dirinya menjadi manusia sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Karena ia dilahirkan bukan dari benih laki-laki. Sementara kita semua ini dilahirkan dari benih laki-laki. Makanya kita mewarisi segala macam bentuk kejatuhan. Kita terbelenggu oleh hawa nafsu, kita terbelenggu oleh dosa, kita mengalami kematian. Itu semua kita alami karena kita ini dilahirkan di dalam benih laki-laki. Tetapi pribadi yang satu ini adalah pribadi yang dilahirkan sebagai keturunan perempuan. Artinya dia tidak mewarisi dosa Adam. Tetapi dia menjadi Adam yang kedua, ada yang terakhir. Dan melalui Adam yang terakhir ini, kita yang sudah terbelenggu oleh dosa, kita terbelenggu oleh maut, dan kita setiap hari hidup di dalam bayang-bayang maut yang bisa datang saja kapanpun tanpa kita duga. Kita turun, keluar, ketabrak becak, mati bisa. Tidak satupun dari kita yang bisa terbebas dari kematian, baik secara fisik maupun secara kematian kekal. Tetapi di dalam dia yang adalah keturunan perempuan itu, kita beroleh kelepasan daripada semua kutuk ini. Makanya itu mungkin saya menambahkan sedikit dari Romo yang tentang Bapa yang kekal adalah tidak hanya karena Kristus yang melaluinya kita semua dijadikan, tetapi juga melalui dia kita beroleh kehidupan yang kekal. Karena melalui Adam yang pertama kita mendapatkan, kita mewarisi kebinasaan, tetapi melalui Adam yang kedua, Adam yang terakhir yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi kita bicara Natal bukan hanya sekedar oh Yesus lahir dari seorang yang hina, seorang yang dalam keadaan yang hina, di dalam palungan dan sebagainya yang sering kita mungkin bertahun-tahun sudah kita baca di dalam Alkitab dan kita dengarkan. Tetapi kita bisa melihat di dalam kelahiran kita, kelahiran Tuhan kita bisa melihat karya Allah yang begitu agung. Dia yang berada di tempat yang maha tinggi, mau lahir sebagai manusia di tempat yang paling rendah. Dan bahkan matinya pun bukan mati yang secara terhormat dan mulia, tetapi kematiannya adalah kematian yang paling mengerikan pada masa itu, yaitu hukuman penyaliban. Itulah kenapa kedatangan Kristus itu bukan hanya sekedar ya kita bisa gembira di dalam memperingati merayakan kelahiran Kristus, tetapi kita harus melihat bahwa apa yang menjadi tujuan kedatangan Kristus adalah tentang kematiannya, yang di dalam kematiannya kita memperoleh kehidupan, kita memperoleh penebusan, kita memperoleh pendamaian, kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita bukan menanti saja hidup yang kekal, tetapi di dalam iman kepada Kristus kita sudah memiliki kehidupan yang kekal. Makanya itu ketika kita melihat Kristus yang telah lahir sebagai manusia dan mati, seharusnya sebagai orang yang mengaku pengikut Kristus, kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Banyak orang di dunia ini yang lebih takut mati, tetapi malah tidak takut kalau dia berbuat dosa. Para tokoh, para pembela iman di masa gereja purba, mereka tidak pernah takut ketika mereka harus dibawa ke gelanggang olahraga, diadu dengan beruang, diadu dengan singa, diadu dengan gajah, atau mereka harus disalibkan juga seperti Tuhan disalibkan. Mereka tidak takut mati.
karena mereka benar-benar sudah mengalami bagaimanakah Kristus yang telah lahir, Kristus yang telah mati, Kristus yang telah bangkit di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya sebatas saya percaya Yesus, tetapi mereka mengalami dan hidup sebagaimana Kristus hidup. Jadi di dalam kita merayakan Natal, kita kembali mengingat karya Kristus bagi kita. Bukan hanya senang-senang, bukan hanya gembira, tetapi yang penting adalah suatu bentuk pertobatan. Bukan sekedar pertobatan, oh dulu saya sudah meninggalkan kejahatan dosa-dosa saya, bukan itu. Tetapi pertobatan ini bukan hanya satu kali proses yang sudah terjadi, oh sebelum saya mengenal Kristus lalu saya mengenal Kristus, tetapi pertobatan itu adalah suatu tanggung jawab yang harusnya dilakukan oleh setiap orang Kristen setiap hari. Karena apa? Dengan pertobatan itu kita membuang segala dosa dan membuang segala hawa nafsu yang berusaha untuk merongrong kita setiap hari. Karena perjuangan kita adalah perjuangan yang bersifat seumur hidup. Jadi Bapak Ibu ketika memutuskan saya ingin mengikut Kristus, Bapak Ibu sudah kontrak perang dengan iblis. Bukan, oh kapan ya, nanti enggak. Setelah Bapak Ibu bertobat, bisa jadi 5 detik, 6 detik, 7 detik, serangan itu datang, panah api itu datang. Kita lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus dilahirkan, tiba-tiba Herodes 2 tahun kemudian ingin membunuh Yesus. Kita bisa melihat 2 tahun, tetapi kita tidak bisa mengatakan nanti berarti 2 tahun lagi ya, berarti belum tentu. 5 detik, 2 detik, 1 detik setelah kita bertobat, setelah kita memutuskan bahwa kita ingin percaya kepada Kristus, kita ingin beribadah kepada Dia, hantaman itu bisa seketika itu datang. Dan yang saya pernah sampaikan di tempat lain, saya sampaikan juga di tempat ini, bahwa ketika kita mengikut Kristus itu, pergumulan paling berat itu justru datang dari keluarga kita. Iblis seringkali menggunakan orang-orang terdekat kita untuk berusaha membuat kita keluar dari kasih Kristus. Jadi jangan pernah kaget ketika saya dulu ikut Kristus sama sebelum kok keluarga saya beda ya, kok teman-teman saya beda ya, bos saya kok beda ya, rekan-rekan kerja saya kok berubah ya sama saya, kok dulu saya seperti mereka benar-benar bersahabat, kok sekarang saya ingin mengikuti Kristus kok jadinya malah kesannya kok saya harus mengalami penderitaan. Ingat bahwa kita sudah memilih untuk mengikut Kristus. Kristus yang telah datang merendahkan dirinya. Jalan itulah yang kita ikuti sebagai umat percaya. Demikian Pak Basri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sudah ada pertanyaan. Menurut Alkitab, apakah Natal itu dirayakan? Ya. Baik. Nah, menurut Alkitab, apakah Natal itu dirayakan? Satu pertanyaan penting yang harus kita pahami. Mengapa Alkitab itu ditulis? Itu dulu yang harus kita pahami. Alkitab itu ditulis oleh para nabi dan para rasul, yang mana mereka menulis apa yang cukup bagi keselamatan manusia. Dan inti dari Alkitab itu adalah pada pribadi Kristus. Jadi kalau perjanjian lama bicara Kristus yang akan datang, perjanjian baru adalah Kristus yang sudah datang.
Nah, Alkitab Perjanjian Baru khususnya memberitakan Kristus yang telah datang, yang telah lahir. Nah, mengapa di gereja di dalam Alkitab Perjanjian Baru tidak ditulis, tetapi di dalam sejarah itu dikatakan perayaan Natal itu dirayakan oleh gereja? Karena apa? Perayaan Natal dilakukan oleh gereja sebagai bentuk pengakuan iman. Jadi ibadah itu terkait dengan pengakuan iman. Itulah kenapa Natal itu orang Kristen rayakan, bahwa kita mengakui Kristus telah datang sebagai manusia. Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa yang tidak mengakui Kristus telah datang sebagai manusia, dia berasal dari roh antikristus dan mereka adalah guru-guru palsu. Nah, Natal itu dirayakan oleh gereja dan dicatat memang tidak di dalam Alkitab, di dalam sejarah gereja, untuk membungkam pengajar-pengajar palsu tadi yang menolak Yesus telah dilahirkan dari seorang perempuan. Tetapi di dalam Perjanjian Baru kita bisa mengingat dan melihat bahwa Kristus itu telah dilahirkan benar-benar sebagai manusia. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mengapa kok, bagaimana menurut Alkitab Natal itu dirayakan? Alkitab tidak mencatat apakah perayaan itu Natal itu dirayakan, atau bahkan Paskah Kristen pun tidak dicatat di dalam Alkitab. Yang dicatat Alkitab adalah tentang bagaimana orang-orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Itu banyak. Tetapi yang jauh lebih banyak di dalam Perjanjian Baru itu adalah tentang pengakuan tentang Kristus sebagai anak Allah, sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai manusia dan sebagai Allah. Selain daripada itu adalah ajaran palsu. Nah, menolak Natal tentang yang isinya Yesus telah datang sebagai manusia, penolakan kemanusiaan Yesus adalah ajaran bidat yang harusnya kita tolak. Begitu, terima kasih. Juga saya tambahkan ya, kita melihat bahwa kelahiran Kristus itu memang sangat penting. Tetapi itu bukan akhir, tapi awal dari makna inkarnasi. Makanya dalam Natal itu puasanya 40 hari tetapi tidak ketat. Ya, yang ketat apa? Paskah. Di dalam gereja Ortodoks Natal tidak begitu dirayakan seperti halnya Paskah. Tapi Paskah itulah yang betul-betul dirayakan di dalam gereja. Mengapa demikian? Karena dengan Paskah kita lihat mengenai penyaliban, bangkitnya dia dari antara orang mati, yang menunjukkan bahwa Sang Sabda ini, yang dilahirkan ini, yang mati ini, bukan sekedar manusia, tetapi manusia jelmaan daripada Sang Firman. Setelah bangkitnya Yesus dari antara orang mati ini adalah menunjuk bahwa dia itu Allah. Karena hanya Allah lah yang tidak disentuh oleh maut. Yang kedua, bahwa dia telah mengalahkan maut. Dengan demikian pantaslah dia dikatakan sebagai pondasi akan keselamatan. Maka dikatakan, jika Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sia iman kepercayaan itu dalam bahasa Latin. Makanya dalam gereja Ortodoks, Paskah yang menjadi inti daripada perayaan dan bukan pada Natal. Meskipun Natal dirayakan, tetapi tidak semeriah Paskah, dan puasanya luar biasa. Ya, kita diaju kepada keberadaan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Makanya sayur-sayuran, kacang-kacangan, nggak boleh daging, nggak minum susu, nggak boleh makan ikan. Betul-betul puasa. Dan yang punya suami istri tidak boleh berhubungan selama 40 hari, 40 malam. Ya itu yang susah ya. Jadi betul-betul taat.
Makanya presbiter kalau pas puasa pasti kurus semua, matanya kecil, ya kan? Mengapa demikian? Ya memang puasa. Nah kalau puasa yang di sebelah sana itu ada balas dendam, makanya diganti. Ya kan? Jamnya kalau pagi jam 4 atau jam 2 makan. Tapi nanti kalau pas buka makannya tuh wah daging apa saja. Kalau kita tidak seperti itu, nggak ada balas dendam. Ya makannya ya seperti itu. Nah ini yang dilakukan oleh gereja. Makanya jangan heran kalau pas pasca para presbiter pasti kurus. Karena nggak kan ya sedikit. Kalau satu piring jadi tidak satu piring, setengah piring dan lain sebagainya seperti itu. Jadi makanya pada waktu pasca itu puasanya luar biasa. Oke, itu yang saya ingin tambahkan. Iya. Mau? Oh. Pertanyaan, apa arti makna sesungguhnya Natal? Jadi Natal dalam etimologinya itu berasal dari bahasa Latin yaitu dies natalis. Itu artinya hari kelahiran. Natal dalam konteks 25 Desember ini menunjuk pada hari kelahiran Kristus. Nah, makna sesungguhnya dari Natal dalam gereja Ortodok mengapa makanya diperlukan puasa. Ketika kita melihat di Perjanjian Lama, Musa itu sebelum menyembah dua Allah baru, ia berpuasa 40 hari lamanya. Nah, dua Allah baru ini adalah firman Allah. Demikian juga kita, orang Kristen itu sebelum menerima Kristus, yaitu firman Allah yang telah menjadi manusia, kita juga berpuasa selama 40 hari. Nah, kemudian untuk puasanya, kenapa kok vegetarian? Seorang tanya. Kita melihat bahwa Natal itu adalah nanti menuju kepada kematian dan kebangkitan Paskah, adalah penebusan. Oleh karena itu, kenapa kita makan dari makan makanan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan? Kita lihat Kejadian 1 ayat 29 bahwa Allah memberikan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan untuk manusia makan. Ini berarti kita melihat kembali bahwa fitrah atau kodrat kita manusia sebelum kejatuhan, di mana kita yang pada akhirnya itu akan dipulihkan kembali kepada kodrat asal kita sebelum kejatuhan dalam dosa. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah kelahiran Yesus tepat tanggal 25 Desember? Ya, tepat. Menurut jadi tadi menyambung dari Pak Basi mengenai kalender Julian dan kalender Gregorian. Nah, jadi kita perlu lihat dulu sejarahnya di dalam kalender Julian ini dibuat oleh Kaisar Julian, yang mana itu juga pakai pada saat kelahiran Yesus. Dan kalender Gregorian ini baru ada tahun 1582 yang membuat dan mencetuskan itu adalah Paus Gregorius XIII. Nah, jadi kita lihat bahwa ternyata kalender Gregorian ini ada sesudah dan jauh rentangnya daripada kelahiran Yesus. Dan itu dicetuskan pada tanggal 4 Oktober 1582 dan kemudian di keesokan harinya itu tanggalnya berubah menjadi tanggal 15 Oktober. Jadi dari tanggal 4 ke 15. Nah, ini ada selisih. Oleh karena itu gereja Ortodok yang tetap menggunakan kalender Julian itu merayakan Natal 25 Desember, tetapi karena di kalender Gregorian ada selisihnya 13 hari. Jadi 25 Desember itu jatuhnya tepat di tanggal 7 Januari. Jadi tepat tanggal 25. Ya, untuk Gregori dengan Julianus itu kan ada perbedaan hari tanggal 7 Januari. Okay. Mungkin saya tambahkan kasih contoh. Sekarang kalau kita lihat di handphone kita atau di komputer kita, laptop kita, hari ini hari Senin 18 Desember. Nah, 18 Desember ini dalam ukuran atau dalam kalender Gregorian. Jadi yang kita pakai sehari-hari ini kalender umum, hari ini hari Senin jam 19:33 18 Desember 2023 itu dalam kalender Gregorian. Nah, sementara kalender Julian pada hari ini, detik ini yang sama, itu masih tanggal 5 Desember. Jadi seperti itu perbandingannya. Jadi kalau di dunia barat memang hanya menggunakan satu jenis kalender.
Tapi kalau di dunia timur itu umumnya 2 jenis minimal. Contoh, orang Tionghoa itu di negara Tiongkok itu pakai 2 jenis kalender. Satu kalender yang Gregorian ini, yang satu kalender Tionghoa. Nah, di Jawa pun juga menggunakan 2 sistem kalender. Kalender yang kita pakai sekarang dan kalender Jawa. Orang Islam menggunakan 2 sistem kalender, kalender yang sekarang ini Gregorian dan kalender Islam. Jadi mungkin kalau di dalam dunia barat mereka hanya menggunakan 1 sistem kalender, ketika melihat kok negara bisa ada suatu negara atau bangsa atau kelompok umat tertentu yang menggunakan 2 kalender, mungkin agak bingung. Tapi kalau saya ambil contoh seperti orang di Jawa menggunakan kalender Gregorian sekarang dan kalender Jawa, yaitu contohnya seperti itu. Hanya bedanya kalau kalender Gregorian dan Jawa kan memang kelihatan bulannya beda, penamaannya beda. Tapi kalender Gregorian dan Julian itu nama bulannya sama, karena memang berakar dari kalender yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Supaya jangan bingung, 17 Januari, 1 Desember itu gimana? Karena sudut pandangnya yang mungkin ya kita mungkin beberapa dari Bapak Ibu baru mendengar ini, jadi wow gitu. Tapi kalau yang sudah terbiasa dalam hidup dalam masyarakat yang 2 kalender nggak akan terlalu bingung dengan hal itu. Terima kasih. Ya, jadi saya berharap kita kita dengan tanggal ya, dengan tanggal itu tadi dengan penjelasan Gregorian dan Julian ya, dan ketepatannya tanggal 25 misalnya. Itu ada, kita nggak punya catatan, mereka punya catatan. Contohnya misalnya, kalau pada waktu Zakaria menerima berita malaikat itu mereka tahu itu Zakaria itu ketika terima berita itu dan katakan istrinya itu hamil, itu pas berhubungan dengan hari di mana perayaan, salah satu perayaan Yahudi, gitu ya. Kemudian diukur, perayaan Yahudi agak lupa saya namanya. Kemudian diukur, kan waktu dikatakan bahwa istrimu hamil gitu ya. Nah, kemudian Sukot, Sukot ya, Sukot. itu Sukot. Dan orang Yahudi punya penanggalan itu ya. Sukot itu tanggal apa? Hitung. Diukur dengan tanggalan sekarang, itu tanggal sekian. Kemudian 6 bulan berikutnya Maria mendapatkan Kunjungan, iya. itu dicek. Pada waktu Maria mendengar berita itu 6 bulan setelah Sukot itu, bulan Maret. dicocokkan dengan penanggalan sekian. Sekian. Kalau pada bulan kira-kira bulan April, Maret. ya. Lah, kehamilan Maria 9 bulan, ya. Kalau normal 9 bulan dengan 10 hari. Ini 9 bulan. Kemudian diukur itu dan persis tepat tanggal 20 Desember. Ya, jadi tidak perlu diragukan. Jadi itu apalagi orang-orang Yahudi itu kan punya urutan. Kalau di kerajaan di Jawa ini ya, misalnya keturunannya Sultan Hamengkubuwono Sopo gitu kan. Dan teman saya punya seorang teman pendeta Sularso itu ya, itu ngerti hukum itu. Kalau orang Batak misalnya takut urutan ya. Dan gereja ortodoks itu juga punya urutannya. Kalau dari Romo Yohanes ini, kalau saya nggak salah dengar, dari Andreas gitu ya. Itu punya urutan-urutan siapa yang jadi pausnya, siapa yang jadi presbyteriannya, ditabiskan oleh siapa, itu punya. Dan Romo Yohanes ini punya apa namanya? Istilahnya Sukses. namanya sukses. Mereka punya sukses. Kalau saya nggak tahu suksesi saya siapa. Dan benar-benar ya itu ini repot. Ketika reformasi itu ya, hal-hal yang berbau gereja-gereja dulu kan masih Katolik.
itu semua dihapuskan. Karena orang Katolik itu penanganannya banyak orang-orang Protestan. Jadi orang Protestan sebenarnya mengalami kepayaan dengan orang Katolik. Saya dulu di gereja baptis, sejarahnya tokoh-tokoh anak baptis dihukum oleh orang-orang Katolik sampai mati dibelet-belet. Benar, tokoh-tokoh. Dan betul-betul kita orang Kristen Eropa lari ke Amerika. Jadi sebenarnya orang Protestan yang Katolik itu perlu rekonsiliasi. Kita harus belajar sehingga ketika mereka ke Amerika, kebebasan semua yang bawa tradisi Islam dan mereka memiliki dengan gaya Islam. Nah, makanya orang Protestan bertanya, kamu urutannya masuk sejarah? Gak punya, gak tahu, karena tidak ada sukses. Yang menarik adalah dari teman-teman kita, apakah itu dari Katolik atau dari Ortodoks, itu punya suksesi dan mereka benar-benar menghargai sebagaimana perjanjian lama. Tidak semua orang yang dihabiskan kecuali misalnya dari suku lain, dan mereka menggunakan apa namanya suksesi tadi sampai ini. Saya pernah membaca buku, ternyata orangnya dari siapa. Nah, di antara histori yang paling tidak akan melengkapi saudara. Untuk tanggalnya, saya mau sampaikan ke saudara tidak perlu diragukan. Ya. Karena saya juga pada waktu saya melayani di undang sebuah gereja, pendeta itu termasuk yang kemakan hoax gitu. Oh, saudara kita nggak perlu Natal, karena Natal itu adalah Kafir. perayaan Dewa Matahari. Saya sebagai tamu diundang tidak mau ngomong ya. Dan saya sendiri pun ya menghargai. Tapi saya sendiri bahwa melihat pastinya. Saya sampaikan bahwa Natal bukan semata sebuah perayaan yang bersifat euforia, tetapi benar-benar punya makna. Ya. Jadi itu benar-benar bagaimana firman itu menjadi Manusia. syariki menjadi manusia. Makanya dalam bulan ini saya sampaikan mengenai topik tentang Natal. Apakah benar-benar makna Natal itu benar-benar kita hidupi sampai sudah kita untuk menghayati Natal itu 40 hari. Mereka benar-benar mengambil waktu sebuah devotion kita perenungan. Nah, kalau kita kan kita ini Natal baju-baju nggak salah sih, baju nggak salah. Oke, kalau mau baju baru mau kasih saya baju baru, tetapi kita hilang spiritualitas kita itu hilang. Bagi mereka dua peristiwa Natal dan Paskah itu sesuatu makna yang bagaimana Kristus itu nyata. Nah, ini selanjutnya dari Romo yang jawab. Bagaimana cara kita menjawab apabila orang bertanya tentang Natal yang disamakan dengan kelahiran di rumah tangga? Tadi sudah dijelaskan. Sudah dijawab. Tuh. Jadi nanti seperti yang saya kita dengar. Jadi semua ada perhitungan. Ya. Kita saja orang Jawa nggak punya perhitungan. Orang Jawa saja yang Jawa betul punya perhitungan. Ya suruh lihat sejarah. Jadi sejarah itu sangat penting. Makanya bukan berkata jangan Sekali. apa? Jangan lupa sejarah. Jangan sekali-kali lupakan. Jangan sekali-sekali Lupakan sejarah. melupakan sejarah. Anda dan saya kehilangan melupakan sejarah. Itu penyimpangannya Jauh. jauh. Betul ya? Begitu ya Romonya. Yang kedua, mohon dijelaskan istilah minggu-minggu apa yang pasti tahu. Yang kedua, dijelaskan apakah gereja Ortodoks ada juga istilah minggu Palm, Kamis dan Jumat Agung. Silakan. Oke. Jadi kalau kita melihat di dalam gereja Ortodoks itu perayaan gerejanya itu
Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi setelah Natal 25 Desember itu 8 hari kemudian itu ada perayaan, tanggalnya itu 1 Januari, itu perayaan penyunatan Tuhan. Karena apa? Orang Yahudi disunat pada hari ke-8 anak laki-laki. Nah, kenapa Kristus yang disunat pada hari ke-8 itu diperingati juga? Karena dengan disunatnya Kristus, maka dia sudah menggenapi tuntutan sunat yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham. Dan itu nanti menunjuk kepada baptisan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Penyunatan Kristus adalah penggenapan sunat dari Abraham. Bahwa apa? Kan Abraham diperintahkan Tuhan untuk menyunatkan setiap anak laki-laki yang lahir di dalam keluarganya. Nah, perintah itu dijaga turun-temurun terus-menerus. Nah, Kristus ini sebagai keturunan Abraham dan bukan hanya secara daging, tetapi dia sendiri juga adalah Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Dia telah menggenapkan sunat itu. Itulah kenapa orang Kristen tidak lagi disunat, karena sunat itu telah digenapkan oleh Kristus. Nah, itu contoh 8 hari setelah Natal, yaitu tanggal 1 Januari. Jadi perayaan tahun barunya bukan tahun baru hura-hura sekedar itu, tetapi juga memiliki makna 1 Januari itu adalah penyunatan Kristus. Nah, kemudian ada juga yang kayak Minggu Palem itu ada, tetapi Gereja Ortodok lebih melihat itu sebagai pekan kesengsaraan Kristus. Jadi benar-benar 7 hari. Kalau di dalam Gereja Ortodoks itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Gereja Purba, bahwa ketika pekan kudus itu dipenuhi dengan doa dan puasa dan pertobatan. Karena itu adalah pekan-pekan penderitaan Kristus. Saat minggunya itu Yesus diarak sebagai Raja. Hosana, Hosana, seperti itu. Tapi bukan hanya sekedar Yesus diarak, tapi kita bisa melihat orang yang bersorak Hosana, Hosana pada hari Minggu, orang itu adalah orang yang sama yang pada hari Jumat berteriak salibkan dia. Jadi orang Yahudi yang teriak-teriak Hosana, Hosana itu pada hari Minggu sampai menaruh palem, daun-daun palem itu orang yang sama yang teriak-teriak salibkan dia pada hari Jumat pagi. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa mujizat Yesus tidak selalu membuat orang itu sadar. Nah, ini kan menjadi suatu refleksi bagi kita, bukan hanya sekedar perayaan Minggu Palem kok Katolik seperti itu, bukan itu. Kita bukan menekankan kok seperti ritualistik, bukan itu, tetapi kita bisa melihat bahwa rentetan hari-hari itu. Minggu Palem ada peristiwa ini, hari Senin ada peristiwa ini, dan semua dicatat di dalam Alkitab. Yang perempuan yang mengurapi Yesus itu ada yang dikatakan dia mempersiapkan penguburanku. Itu kita mengingat seperti itu. Lalu Yesus pada hari Selasa atau hari Rabu, dia membuat cerita tentang yang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, untuk menggambarkan bagaimanakah gelapnya hati orang Yahudi. Kemudian pada hari Kamis kita bisa mengingat bagaimana pengkhianatan Yudas yang berbalik daripada Tuhan. Dia murid yang ikut bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun, tetapi ikutnya dia kepada Tuhan tidak pernah menghasilkan pertobatan kepada Tuhan. Nah, ini menarik kan? Kita melihat di sini nilai spiritual. Supaya apa? Jangan ada di antara kita yang seperti Yudas, jangan ada yang seperti orang Yahudi yang teriak-teriak Hosana, Hosana, tapi nggak lama teriak-teriak salibkan dia. Nah, itu yang kita tekankan nilai spiritualnya di situ. Bagaimanakah dosa orang Yahudi, yaitu umat pilihan sendiri yang mendapatkan nubuatan, mendapatkan firman Allah, malah mereka menyangkal dan mengingkari dia yang telah diberitakan di dalam nubuatan itu dan menolak dia yang sudah memberikan nubuatan itu. Jadi kalau pertanyaannya ada, tetapi makna spiritualnya itu yang lebih ditekankan. Doa, puasa, pertobatan. Kita mengingat dosa-dosa kita mengingat kehidupan kita. Jangan ada model-model kemunafikan orang-orang Yahudi di antara kita. Karena orang-orang Yahudi kemunafikan itu yang membuat akhirnya mereka sampai sekarang matanya tetap tertutup, tidak bisa melihat terang Injil. Makanya dari sini Bapak Ibu kita orang yang
sudah mendengar berita Injil itu adalah orang-orang yang dapat kita katakan kita ini sudah memperoleh kasih karunia. Jangan pernah menyia-nyiakan apalagi menganggap murah. Walaupun keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, tapi bukan berarti keselamatan itu murahan. Banyak orang Kristen swala kapra karena menganggap keselamatan cuma-cuma, lalu tingkah lakunya enggak karu-karuan dan bahkan lebih buruk daripada orang yang bukan Kristen. Malah orang-orang kafir, tanda kutip, orang-orang ateis bisa jauh lebih baik daripada orang Kristen. Ini kan pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Apakah kita ini mengikut Yesus, benar ikut Yesus, atau cuma rasa-rasane saya ikut Yesus? Celaka kalau kita cuma rasa-rasane ikut Yesus, begitu penghakiman, loh kita dipandang masuk sebagai penghakiman orang berdosa, repot Pak jadinya Pak. Bukan penghakiman umat percaya, tapi penghakiman orang yang tidak percaya. Celaka kita, berarti kita seperti orang-orang yang berteriak Tuhan Tuhan, tapi Tuhan menolak. Itu yang bisa dijawab ya Pak Basri. Terima kasih. Ya, saudara, saya sampaikan tadi, mengapa kita kehilangan banyak informasi? Bagi saudara kita ini, kalau saudara membaca dalam 2 Tesalonika kemarin, 2 dan 14, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah ini yang jadi pegangan, dan kita Protestan, khususnya Protestan, kita termasuk Protestan, Kristen Protestan ditambah Panterosa dan karismatik ya. Kita artinya yang tertulis, tetapi mereka punya, termasuk tadi bahwa orang yang memberikan palung itu, dia ngomong dosa-dosa itu juga yang berkata apa? Salibkan. Saya yang lalu itu dengar dari Ibu Tina. Ibu Tina itu gembala saya, gembala kami. Dia mengutip, itu yang wanita Samaria itu adalah, itu namanya, dia sebut namanya kayak nama Jawa, ini apa? Itu tuh ternyata dia jadi Kristen, dia membawa ini, bahkan dia ceritakan, saya itu dengan musuh. Ya, saya pernah tahu setelah itu, saya tahu ternyata mereka itu informasi dari gereja orang Katolik, mereka punya. Ya. Nah kita nggak punya. Nah karena mereka pegang, saudara, dari mana? Dari bapak-bapak gereja. Apa cerita-cerita yang selama ini kita tidak dapatkan itu, ya. Dan mereka punya tradisi, punya hal yang bisa yang kadang-kadang hanya diberikan kepada orang-orang yang memang betul-betul murid yang bisa percaya. Nah, selalu iya, saya kira kalau kita melihat apa itu, saya agak kelihatan ya bacanya ya. Mengapa orang-orang Katolik sangat menghormati Bunda Maria, sedangkan kita orang Kristen menganggap Maria Bunda biasa. Yesus bukan dari benih biasa. Ini coba. Sebab karena mereka ini, kalau kita berbicara tentang mengapa tidak sekarang menghormati Maria, bahkan dia dikatakan sebagai dewi, dipersamakan dengan Yesus. Makanya Maria dikatakan sebagai redemptrix, mediatrix. Redemptrix itu adalah penebus bersama-sama dengan Kristus. Mediatrix adalah perantara bersama-sama dengan Kristus. Berarti kalau demikian Maria itu disejajarkan dengan Kristus. Nah ini yang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Gereja Ortodoks. Makanya di dalam gambar-gambar ikon-ikon mengenai Maria itu tidak pernah digambarkan sendiri, selalu bersama-sama dengan Kristus yang digendong dengan ujung tangannya
menuduh Yesus menuduh Yesus ini. Menunjuk Yesus. Artinya bahwa aku dihormati karena siapa? Bayi yang kugendong. Aku dihormati dari antara perempuan karena bayi yang kugendong. Jadi kehormatan Maria ini bertumpu kepada bayi yang dilahirkan. Jadi bukan dari dirinya sendiri. Bahkan Maria di dalam Lukas juga terkata Allah adalah juru selamatku, menunjuk pada artian bahwa Maria pun tidak pernah mengangkat dirinya sebagai dewi, tapi dia mengangkat dirinya sebagai manusia biasa karena Allah adalah juru selamatku. Berarti dia membutuhkan Allah. Dengan demikian dia tidaklah sebanding dengan Sang Sabda yang menjelma, yaitu Yesus Kristus. Nah, apakah spermanya mana dipakai? Apa mengenai indung telur? Iya. Tetapi bukan karena benih dari laki-laki, tapi kuasa roh, kuasa Allah melalui rohnya, sehingga indung telurnya bisa diisi oleh benih yang bagaimana? I don't know, but that is the mystery of God. Ya kan? Makanya kalau kita berbicara tentang Maria, hal-hal di dalam gereja itu sometimes we cannot understand beyond everything. Ya kan? Melebihi segala sesuatu, pemikiran kita, otak kita, imajinasi kita. Kita berbicara tentang ranah metafisika. Bagaimana Maria tanpa ada hubungan dengan lelaki bisa hamil, itu kan ranah ilahi kan? Dan itu tidak bisa diterangkan. How that thing happen in man? We cannot answer and cannot understand that. Ya kan? Kita tidak bisa menjawab karena ranah metafisika. Loh, Romo saya ingin menjawab, ya sampai puyeng ya nggak bisa jawab. Ya kan? Makanya kalau kita berbicara tentang ranah metafisika, ingin mengerti, bahwa kita menjaring angin bisa jaring nggak? Nggak bisa. Ya itulah posisi kita. Ada yang bisa dinalar. Ketika nalar itu tidak bisa menjangkau iman yang maju. Di situ kita percaya bahwa Allah itu beyond everything. Oke? Jelas ya? Ya. Ada lagi? Mau tambahkan. Ya baik, saya akan tambahkan yang pertanyaan nomor 1 itu, mengapa orang Katolik sangat menghormati. Nah sebenarnya di gereja Ortodok juga kami menghormati Bunda Maria. Lutheran juga, kalau kita bisa cek di gereja High Church Lutheran, mereka masih menggunakan seperti atribut Katolik, ada altar, ada patung Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa Protestan pun yang murni, yang dari golongan arus utama itu tetap menghormati Bunda Maria. Dan kemudian mengapa ini menjadi pergeseran di kalangan Kristen Protestan yang selanjutnya? Itu karena perpecahan antara Lutheran dan Calvin. Karena Calvin itu waktu pernah berdebat dengan Luther bahwa mengatakan kamu menjadi sama seperti Paus Roma. Kamu ingin menjadikan pengganti Paus Roma. Nah sehingga Calvin ini mendistorsi atau mengikis dari iman kekristenan itu, sehingga sekarang banyak orang-orang Kristen yang menganggap bahwa Bunda Maria itu adalah bunda manusia saja, bukan bunda Allah. Dalam gereja Ortodok, Bunda Maria itu kalau kita dilihat dari perjanjian lama itu tipologi dari tabut perjanjian, yang dimana di dalamnya itu ada guli-guli mana dan juga ada tongkat Harun. Nah, tabut perjanjian itu nggak boleh sembarangan dipegang oleh orang. Dan itu juga yang dimana Bunda Maria mengandung firman Allah itu. Kita menghormati Bunda Maria karena Bunda Maria telah mengandung Yesus, yaitu firman Allah yang hidup selama 9 bulan. Nah itu tidak pernah wanita-wanita lain itu melakukan yang sama. Nah itu mengapa gereja Ortodok sangat menghormati Bunda Maria. Dan secara sejarah juga kita bisa lihat di konsili Nestorianisme, di mana patriark, dia seorang patriark Konstantinopel, patriark Ortodok. Patriark adalah kepala dari gereja di Konstantinopel,
Dia tidak mau mengatakan bahwa Bunda Maria adalah Theotokos atau Bunda Allah. Ia hanya mau mengatakan bahwa Bunda Manusia. Maria adalah Anthropotokos atau Bunda manusia. Dan ini menyatakan iman bahwa firman Allah pernah dikandung di dalam rahim Bunda Maria. Yang ini mana? Yang ini ajaran dari Nestoriani ditolak oleh gereja dan diatur sebagai bidat Nestorianisme. Nah, sehingga kita dengan satu suara di dalam konsili menyatakan bahwa Maria adalah Theotokos atau Bunda Allah. Dan penghormatan Bunda Maria sekali lagi bukan semata-mata kepada Bunda Maria itu sendiri, tapi bayi yang dikandung di dalam dia. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita mau melihat tentang posisi Bunda Maria di dalam kekristenan, sebenarnya kita bisa melihat di dalam Injil Lukas. Mungkin saya bacakan saja. Lukas 1:47. Ya, tolong bacakan bentar. Lukas 1:47. Gak apa-apa. Nah, jadi apa yang menjadi penghormatan orang Kristen kepada Bunda Maria itu kita harus melihat kenapa Bunda Maria itu dihormati, karena apa? Ketaatan. Ingat, kita melihat, makanya di dalam perenungan pergumulan ini ada seorang bapak gereja namanya Ambrosius dari Milan. Dia mengatakan begini, kalau kita mengatakan bahwa Adam itu adalah Adam manusia pertama dan Kristus adalah Adam yang terakhir, kita juga dapat menyamakan bahwa Hawa itu adalah perempuan yang pertama dan Maria itu adalah Hawa yang terakhir. Kenapa begitu? Karena melalui Hawa, Adam dan seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi melalui Hawa yang terakhir, yaitu Maria, melalui ketaatannya kepada Allah, berbeda dengan Hawa yang tidak taat kepada Allah dan malah mengambil apa yang menjadi tanggung jawab suaminya. Ingat, di sini Hawa itu mengambil apa yang menjadi hak dari suaminya, otoritas dari suaminya. Makanya di dalam penghukuman kepada manusia, kenapa Tuhan Allah mengatakan engkau akan berahi kepada suamimu. Nah, kata berahi ini bukan diartikan semata-mata hanya sekedar urusan seksual, hawa nafsu seksual, tetapi kata berahi ini lebih condong kepada perempuan itu mendapatkan penghukuman karena ulahnya itu dia ingin mengambil otoritas yang seharusnya menjadi haknya seorang suami. Makanya itu Rasul Paulus mengatakan, hai perempuan-perempuan, taatilah, hormatilah suamimu. Karena apa? Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan mewarisi penghukuman ini, semua perempuan. Nah, dan kita bisa melihat selanjutnya di dalam ketaatan Maria itu, maka dia melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Bapa. Dan kita bisa melihat ketika dia berjumpa dengan Elizabeth, Elizabeth itu mengucapkan suatu kata-kata pujian bagi dia, dan Alkitab Lukas 1 ayat 41 mengatakan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, dan Elizabeth mengucapkan kata-kata berkat bagi Maria, yang mana kata-kata berkat itu diucapkan Elizabeth atas tuntunan Roh Kudus. Jadi bukan pujian hanya datang dari manusianya Elizabeth, tetapi Roh Kudus yang menuntun dan Roh Kudus yang bersaksi melalui Elizabeth. Di situ dikatakan bahwa diberkatilah engkau di antara semua perempuan, semua perempuan. Jadi di antara semua perempuan yang pernah lahir di dalam dunia, Maria itu adalah perempuan yang terberkati. Jadi kalau kita diajar untuk menghormati ibu yang sudah melahirkan kita, bagaimana mungkin kita tidak menghormati seorang ibu yang sudah melahirkan juru selamat kita? Malah meledek, walah gini. Enggak. Kita diajar untuk menghormati Bunda Maria sama seperti kita menghormati ibu kita. Dan kita pun bisa menyamakan bahwa Bunda Maria itu sama seperti ibu kita. Karena ibu kita secara jasmani, ibu kita memberikan kita kelahiran di dalam kemanusiaan kita. Tetapi Kristus
dilahirkan oleh Maria melalui ketaatannya yang membawa keselamatan bagi manusia. Jadi ketaatan itulah yang kita tiru. Kita menghormati Bunda Maria karena apa? Ketaatannya yang mana itu tidak mungkin bisa diulangi oleh seluruh manusia. Bayangkan seorang perempuan yang baru akil balik tiba-tiba hamil tanpa suami. Misalkan perempuan tiba-tiba umur 13, 14, 15 tiba-tiba hamil. Kalau orang Yahudi pada masa itu, Maria harus dirajam. Dia harus dibawa ke para imam di Bait Allah, diambil sumpahnya, dan menurut kitab Bilangan, perempuan ini harus minum air yang dicampur abu pedupaan Bait Allah. Lalu dikatakan, kalau kamu memang berkata jujur demi Allah yang hidup, kamu berkata jujur, tidak ada kecelakaan apapun yang akan menimpamu. Tetapi jika engkau berdusta, maka air ini akan menjadi kutuk bagimu dan engkau tidak akan dapat mempunyai anak seumur hidupmu. Itu kutuk yang keras dari para imam. Dan ternyata di dalam sejarah, Bunda Maria itu memang diperhadapkan untuk diadili sama imam-imam Yahudi bersama dengan Yusuf. Yusuf pun juga diadili karena dianggap mencemarkan seorang anak darah, anak perempuan yang seharusnya ia jaga. Dan posisinya itu adalah, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, itu ditunangkan. Pertunangan Yahudi tidak pernah mengizinkan seorang laki-laki dan perempuan untuk tinggal bersama, apalagi berhubungan badan. Sampai itu terjadi, maka keduanya harus diadili secara hukum Taurat dan mereka akan dirajam. Jadi tidak hanya minum air itu, tapi juga dirajam. Keduanya sampai mati. Tapi ternyata di dalam sejarah, keduanya tidak dibuktikan bersalah. Dan yang menariknya di dalam catatan sejarah juga, salah satu yang mengadili adalah Simeon. Makanya ketika Lukas 2, Yusuf Maria datang ke Bait Allah pada hari ke-8 untuk penyunatan Yesus, yang menyambut siapa? Simeon. Karena Simeon yang tahu peristiwa dua orang ini. Dan di situ juga disebut nama Hana. Hana itu menurut catatan sejarah itu adalah ibu asuhnya Maria. Jadi dia dirawat sejak kecil oleh Hana ini. Makanya dua orang ini sangat mengenal siapakah Yusuf, siapakah Maria. Makanya begitu Simeon itu datang, ketika mereka datang, Simeon melihat, wow. Jadi dia itu senang. Makanya dia mengatakan kata-kata yang sesuai di dalam Injil Lukas itu, bahwa dia, ya biarkanlah aku pergi dalam damai sejahtera karena aku sudah melihat keselamatan yang daripadamu. Karena dia tahu. Dan menariknya, Simeon ini adalah salah satu sarjana Yahudi yang ikut ambil bagian di dalam penerjemahan Septuaginta. Jadi dia diizinkan hidup sampai 200-300 tahun. Sementara rekan-rekannya sudah mati semua. Tapi dia satu-satunya yang diizinkan untuk hidup, untuk melihat apa yang dia terjemahkan itu. Makanya begitu melihat Yusuf, Maria, dan bayi Yesus yang mau disunatkan, mereka berdua sangat bersuka cita. Karena orang yang dulunya diadili, dianggap bersalah, ternyata mereka ini adalah alat pilihan Tuhan makanya untuk bangsa Israel, seperti itu. Terima kasih. Iya, menarik. Kita yang Septuaginta itu adalah Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Itu namanya Septuaginta. Dan ini antaranya adalah Septuaginta itu ditulis 70 sarjana Yahudi. Dan luar biasa saya mendengar itu ternyata Simeon yang bisa menyaksikan. Jadi itu sudah dibalik. Kalau kita hanya membaca teks tadi ya, hanya tertulis itu kadang itu ya ada sih bisa terungkap ya. Tapi itu Berbagi kepada orang lain saat Natal itu apakah itu salah? Berbagi saat kepada sesama sebagai bentuk ucapan syukur saat Natal, apakah itu salah? Apakah itu boleh gitu? Menceritakan tentang perjalanan orang Israel dari Mesir ke Israel itu
karena saya pernah lewat Gunung Sinai, jadi agak imajinasi saya tertolong ya. Oh, bagaimana Gunung Sinai, kayak apa? Ya saya bisa membayangkan karena saya pernah naik Gunung Sinai. Kemudian bagaimana murid-murid terombang-ambing di sungai apa di Danau Tiberias atau wah kayak gitu. Kalau mengerti kisah backgroundnya itu akan mau. Nah, tadi pagi saya sampaikan kepada Pak Paulus mengenai tentang orang Samaria itu. Mengapa Yesus berkata demikian? Ya, karena saya tuh belajar tentang background. Jadi selanjutnya ini ya, Romo saat kata dilakukan dengan berbagi kepada sesama sebagai bentuk ucapan syukur, apakah itu juga termasuk pesta dan apakah hal itu dianggap salah? Enggak apa-apa, ini biar saudara akan dapat dengan jalan pakaian, dapat baju, dan ya kita melihat bahwa di dalam Tritunggal Maus ada siapa? Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Itu saling diam-mendiami di dalam Roh. Nah, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti saling diam-mendiami di dalam kasih. Makanya kalau saya boleh katakan, manusia itu bineka. Manusia itu bineka, tapi bukan terpisah-pisah, menyatu. Karena Allah itu bineka kan? Ya kan? Tapi kebenekaan Allah bukan kebenekaan yang dipecah-pecah atau dipertentangkan, tetapi menyatu tunggal karena satu esensi di dalam Allah. Nah, manusia pun juga bineka, bermacam-macam manusia yang mempunyai karakter yang masing-masing, warna kulit juga masing-masing, tetapi tidak bisa dipisahkan karena satu esensi di dalam kemanusiaan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa manusia itu makhluk sosial, makhluk berbagi. Berarti pada waktu kita mengucap syukur, memberi boleh nggak? Lah iya. Memberi boleh, lah nggak memberi ketika kita ini kikir. Wah, aku dewi nggak usah pakai. Nah, pada saat itu kita sedang menyangkal keberadaan kita sendiri sebagai gambar Allah. Nah, kalau kita sudah menyangkal keberadaan kita sebagai gambar Allah, berarti kita terpisah dari Allah. Kalau sudah terpisah dari Allah, akibatnya apa? Mengubur atau menanti kubur kita sendiri. Ya rasanya kalau gitu nanti. Berarti kalau demikian orang Kristen nggak boleh kikir. Wong kikir itu dosa. Ya, kalau ada di gereja ada yang kikir, sudah dinanti aja nanti terpisah dari Allah. Karena menyangkal keberadaan kita sebagai gambar Allah. Jadi kalau kita memberikan sesuatu bukan karena pendeta, kita sadar jati diri kita makhluk berbagi, makhluk sosial yang merefleksikan keberadaan Allah yang bersifat Tritunggal di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita dikatakan Allah itu kasih, yuk terangkan kasih itu apa sih? Kan sering toh ngerti tuh Allah kasih, tapi gak senerangke. Terus piye? Padahal kita ini adalah kalau ada ngapain merokok, kasih dan lain-lain, hanya dimimba tapi gak bisa menjelaskan terus piye. Umatnya nggak ngerti nanti. Makanya landasan apa saja di dalam gereja itu adalah Tritunggal dan Kristologi. Kalau ini nggak bisa jelaskan, ya semua nggak bisa jelaskan. Semoga Bapak kita bisa. Ya, sudah? Oke, ada lagi? Jadi bukti setiap minat dan juga ada jeruk
tidak salah. Silahkan. Kita bersyukur karena Bu Wiwi ini sudah berapa ratus berapa? Oh, 807 800 piece pack, yaitu mie yang akan kita bagikan ke hari Rebu. Kita setiap hari Rebu itu berbagi makan siang kepada tukang beca, penyapu jalan, parkir, api-api, pesen apa-apaan, dan ditambahi di sekarang Natal ya, ditambahi dengan jeruk, ada yang sabun, ada sampo. Jadi tidak salah katanya. Ya gitu ya, justru luar biasa. Bagus. Jadi kalau keran itu Bu, kalau di Vatikan itu kan busuk, ya kan? Kalau dialirkan itu makin lama makin bersih. Hiduplah seperti keran, selalu memberi dan berbagi karena kita gambar Allah. Oke? Ada lagi? Terakhir. Mohon dijelaskan tentang perhitungan tanda Nabi Yunus yang ditulis di Matius 12. Oke, baik. Saya bacakan di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 39 sampai 40. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi di sini Tuhan Yesus mensejajarkan apa yang terjadi pada Yunus, yaitu dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Di dalam kitab Yunus kita bisa membaca bahwa Yunus itu mengalami kematian, tetapi atas kemurahan Allah dia dihidupkan. Makanya di dalam kitab Yunus kita bisa membaca bahwa dia berteriak dari dalam bumi, kedalaman bumi. Nah, dalam bumi dalam bahasa Ibrani itu Sheol, itu adalah dunia kematian. Jadi Yunus itu sudah merasakan kematian itu seperti apa, tetapi Allah yang Maha Pemurah memberikan dia kesempatan untuk mengalami kehidupan kembali sehingga dia dapat memberitakan pertobatan kepada bangsa Niniwe. Nah, gambaran ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan dirinya. Artinya apa? Kejadian yang terjadi pada Yunus itu adalah nubuatan apa yang akan terjadi pada Yesus, bahwa Yesus akan mati di sini dikatakan rahim bumi, artinya dia akan dikubur selama 3 hari 3 malam. Dan setelah itu dia juga akan hidup memberitakan kebangkitannya kepada, di sini kalau Yunus kan orang Niniwe, tetapi Yesus memberitakannya kepada pertama-tama para rasul, kemudian para rasul kepada para muridnya dan kepada seluruh dunia. Jadi ini bicara tentang tanda Nabi Yunus adalah tentang nubuatan tentang Yesus. Jadi di situ tandanya 3 hari 3 malam, juga Anak Manusia di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, memang kalau kita melihat di dalam ukuran waktu sekarang, memang kesannya nggak cocok. Kok bisa begitu? Jumat, Sabtu, kemudian Minggu ya. Jumat, oh malam kan, matahari terbenam, Yesus dikubur. Berarti malamnya ada 1. Kemudian Jumat ke Sabtu kan 1 hari, Sabtu ke Minggu 2. Terus malamnya cuma Jumat, Sabtu, sudah selesai. Seakan-akan cuma 2 hari. Nah, perhitungan waktu yang dipakai ini adalah perhitungan waktu orang Yahudi, bukan perhitungan waktu orang sekarang. Makanya orang-orang yang tidak mengerti kesannya, wah kitab salah, para rasul salah nulisnya. Itu yang sering berkeliaran oleh orang-orang yang tadi saya katakan teolog liberal itu. Terus yang orang-orang yang membenci Kristus memang mengatakan, wah kitabmu salah, Injil dipalsukan, kan begitu. Munculnya kan begitu. Nah, di dalam masyarakat Yahudi, perhitungan hari itu yang disebut hari
itu adalah saat matahari masih kelihatan dari terbit sampai terbenam. Itu artinya hari. Makanya Tuhan Yesus itu pernah mengatakan, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Loh, apakah Tuhan Yesus salah? Enggak. Dalam masyarakat Yahudi, yang disebut hari adalah ketika matahari itu masih kelihatan di atas cakrawala. Jadi matahari terbit sampai matahari terbenam di barat, itu disebut satu hari. Dan bahkan tidak harus 12 jam. Makanya ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, mungkin Bapak Ibu ingat, ada orang yang tuan yang memberikan, ayo kerja upah sedinar. Terus datang yang ada yang jam siang, ada yang jam 5 baru datang kerja tiba-tiba. Kemudian yang pagi kan ngomel-ngomel, loh itu kok kerja baru 1 jam kok langsung dibayar sama dengan kami 1 dinar. Lalu Tuhan Yesus, bukankah upah 1 hari 1 dinar? Jadi walaupun hanya 1 jam, itu dihitung 1 hari. Karena apa? Matahari masih kelihatan. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, dari jam 3 petang sampai dia dikubur saat senja, maghrib, itu walaupun cuma mungkin 2 jam, 3 jam, tetap dihitung 1 hari. Kemudian matahari terbenam Jumat sore sampai kepada matahari terbit hari Sabtu pagi, itu adalah 1 malam, dihitung 1 malam. Kemudian Sabtu pagi sampai Sabtu senja itu hari kedua. Hari karena matahari kelihatan. Kemudian Sabtu malam sampai Minggu pagi itu adalah malam kedua. Lalu Minggu pagi hari ketiga. Nah, kurang 1 malamnya di mana? Pertanyaannya di situ. Kurang 1 malamnya di mana? Ternyata 1 malamnya itu adalah pada ketika Yesus ditangkap dan masuk ke dalam masa penderitaannya. Dia ketika ditangkap di Taman Getsemani adalah saat malam. Lalu dia kan dihakimi, dipukuli, sampai ada yang diludahi, sampai ditampar. Itu saat malam, menjelang pagi, tetap dihitung malam. Itu malam ketiganya yang mungkin kita nggak menghitung di situ. Nah, di dalam masyarakat Yahudi yang mana sebenarnya juga masyarakat Timur pada umumnya, ketika orang itu sudah masuk di vonis hukuman mati, dia sudah dianggap mati. Sementara kalau orang Barat, mati itu terjadi pada saat vonis itu sudah terjadi. Jadi orang misalkan dihukum gantung ya, sudah kasasinya ditolak segala macam, dia harus dihukum gantung. Nah, saat sudah ditolak itu dia sudah dianggap mati. Walaupun mungkin pelaksanaan hukuman gantungnya bulan depan atau 2 bulan lagi, itu sudah dianggap mati. Waduh, udah mati aku, nah istilahnya begitu, sudah nggak, karena tidak ada kesempatan lagi buat dia untuk bisa membela dirinya lagi. Tapi kalau orang Barat, ketika orang itu naik di tiang gantungan baru disebut mati. Jadi itu perhitungannya yang harus kita cermati di situ Bapak Ibu, supaya jangan kita nggak ngerti lalu kita ada orang ngomong ngalor ngidul nggak karu-karuan, oh iya benar ya, oh iya betul, kita memang salah ya, ya udah, itu gimana kan ceritanya kalau kayak gitu. Makanya kita di sini bisa belajar untuk melihat, oh ternyata melihat Alkitab itu tidak boleh dalam cara pandang kita. Karena apa? Kalau dengan cara pandang kita pasti salah semua. Karena Alkitab ini diberikan oleh Allah kepada manusia melalui Roh Kudus, maka hanya melalui hikmat Roh Kudus yang di dalam gereja lah yang bisa membuat kita diterangi untuk melihat Alkitab itu, bukan dengan hikmat manusia, dengan pikiran kita sendiri seperti yang sudah terjadi. Terima kasih. Ya, soalnya adalah seringkali ini kan bagaimanapun Alkitab itu teks lama, ya. Teks lama, kemudian pasti akan terjadi perubahan soal waktu. Dan teks Alkitab itu juga ditulis dengan gaya yang berbeda dengan kita. Kalau kita membaca